Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngaji bareng, marilah kita kirim hadirah awalan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa jami' khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Sayyidina Abi Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati arwahil mubasysyirina bil jannatil asyrah thumma ila arwah jami' ashabin nabi tabi'in tabi'it tabi'ina ila yaumiddin wa ila arwahil maghfurina fil ma'la wasyubaikah wa jabal uhud wa halil baqi' wa usulihim wa furu'ihim thumma ila hadrati awliyai ta'ala al-maqburina fi sirkil awsat wa hadrati awliyai ta'ala al-maqburina fi ma warai jabadil muqaddamil masri thumma ila hadratil a'immah al-arba'ah Mbah Abu Hanifah, Mbah Malik, Mbah Syafi'i, Mbah Ahmad ibn Hanbal wa usulihim wa furu'ihim thumma ila hadrati sultanil ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghawsi samadani Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahul aziz thumma ila hadrati muallifi hadzal kitab Tajil Arus Syekh Athaillah As-Sakandari wa usulihim wa furu'ihim wa ahli salsalatihim innallaha yuqaddisu arwahahum fil jannah wa yunawwiru dara'ikhahum wa yu'itu alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim syawalillah lahum fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Wa ila hadrati auliyai ta'ala fi Nusantara khususon Syekh Syarifidatillah Gunung Jati wa jami'i hadrati ikhwanihi minal awliya'i ta'ala at-tis'i bijawa wa hadrati mu'assisi nahdlatil ulama wa ikhwanihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadrati awliya'i ta'ala al-muqimina fi hadhil qaryah khususan ila hadrati arwah abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina jami'an wa ila hadrati arwahi man jama'a wa hadara fi majlis udi serba jika sang wa usulihim wa furu'ihim wa usulihinna wa furu'inna wa intama ilaihim wa ilaihinna syawalillah lahum wa lahunnal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai mana? 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Istihbarul qalbi bi wahdaniyatillahi ta'ala. Istihdarul qalbi utawi iki kubab nerangken cara menghadirkan hati. Ndugiaken hati, menghadirkan hati biwahdaniyatillahi ta'ala
kelawan sifat kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala lan khali mahaluhur sapa Allah. Wa iya kalan takutlah ente, takutlah kamu, wa dzuhulal qalbi ing lupanya hati. Lupa tentang apa? An wahdaniyatillah, lupa tentang kemahaesaan Allah. Ta'ala khali mahaluhur sopo Allah. Jadi para bapak, para ibu, orang sedaya teh di warning. Wa iyyaka, ya. Jangan sampai hati kita, ya, kalau lisan ngucap mungkin iya, tapi hati ini lupa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa mengimani, meyakini bahwa Allah itu adalah ahadun. Allahus somad. Jangan sampai hati kita meskipun lisan kita mengucapkan Allah, Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun lamanya di Makkatil Mukarramah. Sebelum membangun tatanan sosial, yang dibangun pertama kali adalah tentang ahad. Allahus somad. 13 tahun. Ya. Waktu yang cukup lama. Ya. Pada waktu itu. Ya. 13 tahun yang dibenain adalah imannya. Pondasi. Struktur yang paling utama di dalam ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ajaran Allah itu ada trilogi ajaran. Islam, iman, ihsan. Ya, itu yang hadisnya masyhur di dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi trilogi ajaran ini Rasulullah pertama kali memperkenalkan konsep keimanan. Konsep wahdaniyatillahi ta'ala. Tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imamuna Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, al-imanu ala arba'ati anwa'in. Iman itu ada 4 macam. Nah, mangga kita koreksi diri kita masing-masing, 4 tingkatan ini ada di mana. Al-awwalu imanun yazidu wala yanqusu. Yang pertama adalah grafik iman yang naik terus, enggak turun-turun. Wahwa imanul anbiya wal mursalin. Ya, ini adalah imannya para nabi, imannya para mursalin, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus ngikut, ya, harus ngikut iman yang telah diajarkan oleh baginda Rasul ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang bagus banyak dalam Rasul. Dari keberimanannya, dari keberislamannya, dari berihsannya. Ya. Menjadi cermin bagi kita semua. Karena cerminnya bersih, jelas kalau kita langsung ittiba sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kelas iman yang kedua adalah imanun la yazidu wa la yanqusu. Iman yang mengkristal, ya, stabil, angger wae. Ya. Mulai zaman A sampai Z ya begitu-begitu aja. Ya. Wa imanul malaikah, imannya para malaikat.
Karena malaikat ya apa namanya kayak satpam disuruh jaga-jaga, wae nggak mau kemana-mana. Sam'an wa ta'atan ya. Jadi iman yang stabil dari dulu sampai sekarang, bagi rizki, nyabut nyawa, istiqomah. Ya. Ya ini adalah imannya para malaikat. Yang nomor 3 adalah imanun yazidu wa yangkusu. Wah ini naik turun. Ya, ini insya Allah kita semua lah, semoga aja. Ya. Nah ini pada datang berarti ini namanya imanun yazidu. Lagi nambah, makanya pesertanya banyak. Alhamdulillah. Nanti kalau yang kusu, cuman Abdi, Kang Zainal, sarang Pak Haji Rosi. Ya. Kalau lagi yazidu, Masya Allah ya. Kebaikan-kebaikan luar biasa sekali. Tapi kalau wayangku selengit setahun lebih kependak deh. Ya. Peleng ya. Wa imanul mukmin. Inilah iman kita semua. Yazidu wayang kusu. Jadi naik turun. Terakhir adalah imanun ya. Apa itu namanya? Yang kusu wala yazidu. Ini anjlok terus, low. Ya ini imannya orang yang fasik. Ya, naudzubillah min dzalik ya, orang-orang fasik. Ya. Orang-orang munafik, orang-orang fasik. Wa huwa fit tarkil asfali minan nar. Oleh karena itu para bapak, para ibu, dalam bab istihdzarul qarbi, ayo kita kuatin keimanan kita perkuat keihsanan kita pertebal keimanan, keislaman, dan keihsanan kita dengan cara ngaji bareng ini. Fa'awwalu darajatiz zakirina, maka utawi awal beberapa derajatnya orang yang ingat sedaya, iku istihbaru wahdaniyatihi, menghadirkan sifat kemahaesaan Allah Ta'ala halih mahaluhur sapa Allah. Wa ma dzakarahu lan ora inget ing Allah sapa adzakiruna, orang yang inget sedaya. Wa futihalan dibukakan sapa alaihim dzakirun illa bistihdharihim, kecuali kelawan sebab oleh menghadirkan dzakirun dzalika ing eta wahdaniyatillah wa ma turidu, dan tidak ditolak sapa dzakirun illa bidzikrihim, kecuali ditolaknya illa bidzikrihim, kecuali sebab emotnya dzakirin ma'a ghalabatiz zuhuli, beserta mengalahkannya lupa alaihim kepada zakirin. Jadi awal derajat yang harus diketahui oleh manusia itu adalah mengenal Allah beserta keesaannya ini. Bahkan Syekh Ibnu Ruslan juga pernah berkata, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatullah bistiqam. Awal pertama kali yang harus kita perkenalkan ke putra-putra orang sedaya sebelum mereka belajar matematika, sebelum belajar biologi, ayo kita tanamkan akhlak, etika, ajaran-ajaran agama Allah. Karena ini menjadi penting. Jangan sampai anak pinter tapi enggak bener. Atau bener tapi enggak pinter. Ya mending bener, mending pinter. Ya, makanya kita perkenalkan. Yaitu tentang apa? Tentang apa namanya? Keallahan, keimanan, keistihdzar kita
kepada sifat kemahakuasaan Allah. Dan orang yang zikir pasti akan kefutuh, terbuka. Ya, jangan kapok kedok-dok pintu, ayeuna enggak dibuka, barangkali Pak Haji Rosidnya nuju sholat. Ditungguin lami enggak keluar-keluar, wiridannya lama. Nah, balik lagi pulang, besok ketok lagi, jangan bosen-bosen. Insya Allah kalau kita sering zikir, wa ma dzakarahu dzakirun, insya Allah futiha alaihi. Kalau enggak kefutuh, tidak dibuka, pasti zuhul, ghalabati zuhul. Ya, artinya hatinya dikalahkan. Dilindes dengan sifat lupa itulah sehingga hati kita menjadi tidak sampai kepada Allah. Nah, caranya kumaha? Wa tasta'inu, bisa minta tolong kalian, tolong apa ente. Ala zalika ing atase eta istighdor bi wahdaniyatillah, caranya minta tolong biqom isyahwataini, dengan cara menekan, menggerus, menggebukin dua syahwat. Ya. Al-batni syahwat perut, wal farji syahwat farji. Dua ini yang syahwat besar. Ada sanadnya Kang Edi, ada sanadnya. Tentang perut ini kan Ibunda Hawa waktu di surga itu kan minta, ya. Ya. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan seterusnya sampai wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Oh, namanya orang kabita, kalau orang ngidam itu kan nggak tahu waktu. Padahal udah dipesen sama Allah, wala taqroba, hei Adam, hei Ibunda Hawa, ulah deketin eta pohon durian. Enak sih. Ya. Ya, jangan deket-deketin itu. Lah ini kan artinya syahwat perut. Jadi ada sanadnya kan. Jadi dari dulu ini sudah harus dimusuhin, zaman uyut-uyut orang sedaya ini masalah syahwat batni wal farji. Yang farji juga ada sanad sejarahnya. Qabil Habil itu kan urusan farji. Pokoknya itu kalau urusan dua ini kita bisa berbuat apa-apa. Ya, di pasar bisa nipu, di kantor bisa nyoret dan lain sebagainya. Ini gara-gara perut. Gara-gara perempuan. Mungkin imut di rumah, digoreng nanti kalau nggak dapat duit banyak sama istrinya. Nah, jadi kita harus bisa menekan syahwataini al-batni wal farji. Ya. Semoga aja orang sedaya bisa menekan dua syahwat ini. Wala yudaduka, dan tidak menolak ing siro, ing ente fillahi, ing dalam deket kepada Allah, illa nafsuka, kecuali opo nafsu siro. Jadi sebenarnya kita ini nggak perlu curiga kepada orang lain, curigai diri kita sendiri, karena mabda'ul gharar, mabda'ud doror itu dari nafsu kita. Makanya Rasulullah pernah bilang bahwa jihadul akbar itu ya jihadun nafsi. Sebenarnya kita ini secara fitri menimba Allah. Ya, cuman karena nafsu itulah nggak bisa ditekan, ya, yang menolak nafsu kita. Adapun di luar eksternal itu kan hanya poles gincu. Kalau kita nggak terbawa kan ya mau kayak apapun. Jadi konsistensi diri kita sangat diperlukan, terutama bisa menekan hawa nafsu kita. Ya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Nah, nafsu pernah saya sampaikan, nafsu itu macam-macam, ada yang di kepala, ada yang di leher, ada yang di perut, ke bawah, farji. Nah, nafsu-nafsu ini harus kita tenggelamkan. Dengan cara apa?
Salah satunya tadi, ingat kepada Allah terus-menerus. Kalau lupa, ingatkan lagi. Lupa, ingatkan lagi. Yang paling enak itu kalau bawa tasbih kecil. Nah, itu bisa menolong kita. Kok nganggur, keluyar-keluyur, tapi kalau megang itu kan cedik-cedik loh. Itu paling mudah. Ya. Kalau begini kadang-kala lupa, tapi kalau sudah dicandalin yang kecil insya Allah. Ya, itu salah satu metode kita ingat Allah. Ya. Wis pertama ria-ria sedikit nggak apa-apalah, tapi insya Allah nanti lama-lama itu akan bosan dengan ria lah. Insya Allah. Wama utawi opo iku aksara memperbanyak opo matawat dudaka ing cintamu ing senengmu lil khalqi marang makhluk. Wama utawi apakah iku aqalla meminimalisir opo ma nyidiaken nyekediaken opo matawat dudaka ing senengmu lil haqqi marang perkara kang hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan sebab engkau cinta makhluknya daripada cinta kholiknya? Nah, ini ya sangat aneh. Ya. Inilah penyakit yang mendera dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita munculkan untuk membangun kesadaran diri kita. Ya, yaitu kesadaran dari mana kita berada, kamu di mana berada, nanti kamu akan kemana. Dengan pertanyaan tiga hal ini, ya, sebenarnya ini pertanyaan filosofis, mulai zaman Plato, Aristoteles, sampai filosof-filosof Islam itu jawab itu nggak selesai-selesai. Karena itu permasalahan manusia yang kita alami setiap hari. Lau futiha, jikalau dibuka, laka kepada ente, opo babut tawaddudi, bab masalah kasih sayang, ma'allahi beserta Allah la ra'aita mongko pasti bakal ningali sira al ajaiba ing perkara kang beberapa perkara yang ajaib-ajaib. Kalau seandainya ya, rasa seneng kita terhadap Allah kok sudah dibuka, aduh istri cantik ditinggalkan, eman bisa. Ya, bukan berarti kita nggak mau berhubungan biologis, itu tetap dibutuhkan, tidak mengurangi konsentrasi kita terhadap Allah. Bukan berarti orang yang kaya terus nggak mau mengelola, mengadministrasi keuangannya, tidak. Semua itu ditujukan, diorientasikan untuk ibadah kepada Allah. Kekuasaan juga begitu, harta juga begitu, karena kita ini sudah kefutuh. Ya. Bukan berarti orang yang zuhud itu meninggalkan dunia ini langsung dia hidup ke Gunung Ciremai. Oh, itu salah. Wong ini jailung fil ardi khalifah. Fungsi khalifah itu apa? Sebagai imaratul ardi. Membangun peradaban, membangun kebudayaan. Jikalau seandainya tidak ada manusia, mungkin nggak rame. Meskipun dalam awal penciptaannya sempat diprotes oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yusfiku dima. Ya, qalu ataj'alu may yusitu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat pada mengajukan pertanyaan, ya Allah, apakah Engkau akan membuat makhluk lagi di muka bumi ini yang mengalirkan darah? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui tentang apa yang tidak kamu ketahui. Kadang-kala kita itu justice, ya, menghakimi. Ya, tidak boleh. Ada cerita, kalau nggak salah di Sahih Muslim itu. Ada orang alim tapi bodoh, maaf ya. Jadi ada jalur wali tidak ngaji,
Yang bagus itu jalur wali yang ngaji kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ma'arifil Islamiyah dikuasain semua. Harusnya begitu. Jadi dia lagi sholat, ya, diinjek rokobahnya, bagian atasnya. Wah, habis sholat itu dia langsung sumpah, wallahi la yaghfiruka, demi Allah awal mungkin mengampuni kamu. Ya Allah, ya gregetan, kurang ajar banget ini orang. Ya, wong saya yang buat kok hak saya dirampas, dihakimin. Memang kamu itu sopo? Ya. Siapa ente? Ya. Sekarang itu kan banyak, ya, di YouTube yang lagi viral itu kan. Wah, ini kalau nanti presidennya ini nggak bakal bener. Wah, ini kan menghakimi. Ya. Nah itu banyak itu dai-dai kita kayak begitu. Nanti kalau gubernurnya ini nggak bakal beres. Wallahi, saya akan tuntut nanti di akhirat, Masya Allah. Ya. Ini kan nggak baik. Tidak baik. Boro-boro, kalian, Rasulullah yang nongkrongin saja permasalahan ada. Apalagi presidennya kita, gubernurnya kita, bupatinya dari golongan kita. A'zamul khalqi alallah, ya, mutlakon saja Rasul menjadi seorang pemimpin negara di Madinah. Ayak wae masalah. Memang di dunia ini penuh masalah. Kalau nggak ada masalah silahkan mati duluan. Aman di surga. Ya kan? Selama di dunia pasti ada masalah. Ya. Jadi itu terlalu, kurang ngaji lah, kurang ngopi itu. Kalau ada dai kayak begitu. Terlalu menghakimi. Apalagi kalau dari satu partainya. Ini kalau dari jagoan saya, dari partai saya, mungkin nggak beginilah ini. Nah ini terlalu takabur, terlalu besar di diri. Nggak boleh semacam itu. Jadi kalau seandainya hati kita sudah kafutuh, lau futihalaka babut tawaddudi ma'allah la ra'aital ajaiba. Kalau sudah kita kefutuh, kita akan melihat keajaiban-keajaiban baik secara langsung ataupun tidak, yang kelihatan aja ya para aulia at-tis'ah, wali songo saja. Wah itu kan keajaibannya luar biasa. Kefutuh sehingga memberikan keberkahan kepada kita. Bukan pada zaman eranya 1400 sekian tahun yang lalu. Beliau dilahirkan pada waktu itu hampir 500 tahun sampai sekarang. Ya barokahnya kefutuh beliau masih terasa. Bahkan APBD Kota Cirebon barangkali itu pendapatannya dari destinasi wisata religi. Nah ini kan barokahnya orang kefutuh sampai ke sekarang, sampai kita zaman sekarang, bahkan mungkin ila yaumil kiamah masih memberikan barokah. Sejauh mana kita ini kefutuh, semakin kefutuhnya besar, cahaya itu semakin menerangin banyak orang. Rok'atani utawi 2 rakaat fi jawfil laili ing dalem pertengahan malam iku tawaddudun, mencari ridho Allah. Iya datuka utawi oleh nilikmu, oleh ngelongokmu, ya ngelongokmu kalil mardo kepada orang yang sakit, iku tawaddudun juga mencari ridho Allah. Salatuka utawi salatmu alal janaizi ing atase pira-pira jenazah, iku tawaddudun juga sama mencari tawaddud ridho Allah. As-shadaqatu utawi sedekah alal masakini ing atase beberapa orang miskin, iku tawaddudun juga sama mencari ridho Allah. I'anatuka utawi bantuanmu, pertolonganmu li akhika kepada saudaramu al-muslimi yang muslim, iku tawaddudun juga tawaddud mencari ridho Allah.
Imatatuka utawi oleh menyingkirkanmu, meminggirkanmu al-adza ing sesuatu yang menyakitkan, anit toriki dari jalan iku tawaddudun sama mencari ridho Allah. Walakin nasef akan tetapi utawi golok atau pedang al-matruh kang dilemparkan iku yahtaju butuh apa sef matruh ila sa'idin marang lengan tangan wala ibadata. Artinya sholat malam, ningali orang sakit, sholat kepada mayit, sedekah, bantuan kita kepada sesama kaum beriman, juga cara kita meminimalisir membahayakan di jalan raya, semua adalah karena Allah, mencari ridho Allah. Saya pernah punya cerita, Pak. Jadi ada seorang anggota dewan lagi reses begitu main ke rumah. Zaman dulu belum ada tol Cipali. Kalau ke Jakarta masih lewat Cijelak, itu jalannya Masya Allah lah. Saking nggak enaknya jadi Masya Allah. Waktu itu dia minta bahan untuk nanti dibawa kalau ketemu kawan-kawannya di gedung parlemen. Saya nanya, Pak DPR tadi lewat mana? Lewat jalan Cijelak, Pak Kiai. Enggak, lewat Cirebon. Pantura, enggak, sana kejauhan. Karena nguwir lagi nanti. Ya. Lah, itu ada hadis, Pak, ya. Al-imanu salasatun wa syab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Jadi cabang iman itu seueur pisan. Pangluhurna itu ucapan la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah tingkat iman pangluhurna. Makanya ada istilah miftahul jannah, la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Tentunya para bapak, para ibu, ini hadis kalau nggak salah juga termaktub di kitab Bulughul Maram. Itu adalah iman tingkatan paling tinggi. Tentunya kita resapin, kita istighdari. Kalau benar-benar la nafi di awal itu menegasikan semua Tuhan-Tuhan, termasuk Tuhan kita di jabatan, Tuhan kita di keuangan, Tuhan kita di mana saja, hanya illallah. Nah, itu yang harus kita pedomani, kita istighdarkan, kita hadirkan hati kita. Nah, rendahnya apa? Rendahnya imatatul adza anit thariq, itu iman yang paling low. Terus saya intinya apa ke Pak Dewan itu? Berarti semakin pejabat itu jalan rayanya goreng, awon, pejabat itu low imannya. Karena jalan yang lubang itu membahayakan pengguna jalan, nyawa taruhannya. Sok kalau hujan, kayak lubang gede, ya dikira itu comberan, ternyata jedak, gelintang ke samping, ada truk, wassalam. Ya. Loh, ini tugas siapa? Ya, tugas PUPR ya, kalau dinas untuk PUPR ya. Nah ini harus kita dorong, karena itu adalah termasuk representasi keimanan kita. Jangan bilang saya iman kepada Allah, tapi dalam prakteknya sesuai dengan fungsi kita masing-masing tidak mengamalkan. Ya. Nah, nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa orang yang ngaku beriman, ya, pasti akan diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia itu benar-benar hamba Allah, atau hamba jabatan, atau hamba uang. Dicoba. Ada yang dicoba dengan yang enak. Wa nabluwakum bil khairi wasyarri. Saya akan uji hambaku yang aku beriman, baik dengan yang enak maupun yang tidak enak. Kalau diuji enak, Masya Allah enak kita. Tapi kalau yang bagian nggak enak, ampun deh ya.
Jangan bilang orang yang melarat itu cobaan, kaya pun juga ujian bagi kita semua. Tapi biasanya kalau dicoba melarat itu rame. Kalau dicoba kaya itu nggak pernah Pak Kiai, saya lagi diuji duit saya 1 triliun, nggak ada. Jadi kata Allah, wa nabluukum bil khairi wasyarri. Aku akan coba hambaku yang ngaku beriman, baik bil khairi ataupun bis syarri. Idealnya kita harus lulus dan lolos. Ya seperti para nabi, ada yang diuji dengan anaknya, dengan istrinya, dengan ramana, ya, dengan segala-galanya. Ya, kita harus bercermin terhadap iman yang nomor 1 tadi. Yazidu wala yang kusu, ya, naik terus ya. Kita harus bercermin ke situ. Ya. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala, wala ibadata, dan aya ibadah iku angfa'u lebih bermanfaat laka bagi ente minad dzikri daripada zikir. Ya, seperti yang tadi dipimpin oleh Pak Kiai Abdul Rasyid ya, dan kawan-kawan, itu lebih manfaati karena apa? Li'annahu karena setuni zikir iku yumkinu mungkin. Sapa asy-syekhul kabiru aki-aki, orang tua yang sudah tua renta. Wal maridu, dan orang yang sakit, alladzi yaitu syekhul kabir wal marid, la yastati'u kang tidak mampu. Sapa alladzi tidak mampu al-qiyama ing berdiri, warruku'a dan ruku', wasujuda dan sujud. Tidak ada ibadah yang lebih bermanfaat ya, daripada zikir, karena zikir itu lintas generasi. Ya, bukan hanya orang tua-tua saja. Kalau diajak salat kan cangkeng. Apalagi sholat tarawih yang waket itu. Kapok bisa aja ndak kumat insya Allah. Nah, tapi kalau diajak zikir ya, insya Allah juga bisa, karena sambil bubuk, sambil duduk, sambil nyantai. Bahkan kemarin kita itu dikasih tip oleh Syekh Athaillah As-Sakandari, bacalah tasbih subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsy. Itu bisa memberatkan amal timbangan kita, Pak. Nah, kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan ringan. Kita baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau disempurnakan kayak tadi, Syekh Athaillah As-Sakandari, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy. Timbangannya langsung berat. Ya. Jangan nanti terus nggak sholat. Wah ini wali keple. Ya sholat iya harus, itu kewajiban. Ya, itu modal. As-sholatu ra'sul ibadah. Kapital. Orang bisnis itu kan butuh kapital. Nah, kalau sudah punya kapital, punya modal, hoyong apa itu untung. Lah sunnah-sunnah itulah, bacaan-bacaan itu keberuntungan kita. Ya. Jangan sholat sudah nggak ada sayapnya, qobliyah tak ayak, ba'diyah tak ayak. Ya alhamdulillah masih sholat, alhamdulillah ya. Bandingannya begitu. Ya. Karena kalau nggak begitu, nah, ini repot ini ya. Jadi carilah apa itu namanya zikir-zikir yang potensial. Kayak baca tasbih, kayak baca istighfar, kayak baca sholawat. Ya kok sholawat nggak usah khusyuk, insya Allah mesti nyampe. Apalagi khusyuk. Ya, insya Allah. Bahkan apa itu namanya, ketika ada orang baca sholawat, Allah menciptakan apa itu namanya malaikat. Malaikat itu nongkrong di kuburan Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah, dan akan menyampaikan siapa yang baca sholawat, ya Rasulullah fulan bin fulan yaqra'us salam alaika. Jadi luar biasa sekali.
Bukan berarti nggak boleh yang lain, boleh. Makanya untuk menolong paling tidak kasih perangkat, termasuk tasbih yang kecil aja itu. Kalau tasbih gede nanti mesti orang komentarnya aneh-aneh ya. Jangan memancing orang gibah, Pak ya. Ya, jangan memancing. Ya sing wajar-wajar aja. Ya, sing wajar-wajar saja. Tapi repotnya di Indonesia itu biasanya orang itu terkecoh dengan aksesoris. Ya, dianggap wali kalau pakai surban, pakai tasbih, pakai udeng-udeng. Yang enggak itu bukan wali. Dari dulu ulama muhaddisin itu paling benci dengan orang soleh yang model kayak begitu. Ini rawan untuk menjual agama, mengkapitalisasi agama. Di Jawa Timur itu siapa yang bisa mengadakan duit? Astagfirullah. Ya Allah, Dimas Kanjeng. Nah, itu, Masya Allah. Ya, kayaknya sering melihat beritanya ya Pak Haji Abdul. Loh, itu juga begitu ya, pakai aksesoris. Coba bayangkan kalau beliau pakai belangkon biasa, belum tentu orang mengikuti. Ya, dengan ritual itu omongannya diatur, disetting yang bagus-bagus ya. Akhirnya duit miliaran masuk. Bahkan aneh, salah satu analis politik juga seorang profesor, seorang doktor, ayak nu kecemplung ke situ. Loh, ketipu. Awas Kang Zainal, ulah nganggi sorban, repot. Ya pokoknya kalau mau baca tasbih ya jangan yang gede-gede. Apalagi yang gede banget itu, jangan, tos kecil aja. Jadi kita ini jangan memancing. Ya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Jam berapa? Terus. Lagi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Itu. Ya. Ya, kalau nggak masih jam 11 ya biasanya kalau kita di kantor. Ya. Itu ngaji bareng kita, mohon dikoreksi barangkali ada kaitannya dengan tarkibul bina, susunan struktur kalimah dari segi i'rab nahwiyah dan lain sebagainya. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Begitu juga ucapan baik naqal qaul dari maqal ulama, dari hadis, Al-Qur'an dan sebagainya. Jika ada salah mohon dikoreksi. Sekian demikian, moga-moga memberikan manfaat keberkahan kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ulama yang biasa rumah secara jadi alhamdulillah berkat segalanya ini rumahnya banyak, ruangannya juga luas, besok akan penuh dengan beda-beda. Insyaallah. Berkat semakin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama hadir terus. Insyaallah semakin berat. Terima kasih untuk semuanya, khusus kepada Ibu dan juga semuanya. Dan kita semuanya diberikan kesehatan, pada ilmu, terus selama masih ada waktu, kesempatan dan sehat dengan haji. Di rumah haji sendirian, Allah sendiri alhamdulillah. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna lima lam tanawai. wa zidna ilman nafi'an walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ya arhamar rahimin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman
أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حر من الأهوال مبتهى يا ربي بالمصطفى بلغ